Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cara HD. Kali ini kita mau pasang saklar lampu untuk Suzuki Address ya. Ini langsung saja untuk batok depan kita lepas dulu. Oke, setelah terlepas seperti ini, kita akan pasang saklar lampu di bagian kanan ya. Saklarnya seperti ini. Jadi saklar ini bentuknya hampir sama dengan saklar sen sebelah kiri ya. Jadi bentuknya simetris. Kepunyaan Suzuki Spin, Suzuki Smash, Honda Beat, Karisma dan lain-lain. Untuk pengambilan atau pemotongan jalurnya, saya mengambil dari kabel lampu dim ya. Ini soketnya kita cabut, soket yang di bagian situ. Ya, seperti ini ya. Jadi nantinya kabel yang bagian tengah ini yang berwarna hitam strip kuning kita cabut, kemudian kita masukkan ke saklar lampu tadi. Kemudian outputnya kita masukkan kembali ke soket yang kita lepas tadi ya, yang dari saklar. Kemudian untuk kabelnya ini saya merakit sendiri ya, jadi nanti bisa untuk mematikan lampu senja juga. Untuk skemanya nanti saya tampilkan di video ya. Jadi kabel merah ini yang dari cabutan kabel kita sambung, ada kabel kuning ini dari output saklar kita masukkan kembali ke soket yang bekas kita cabut tadi, yang di dimmer. Setelah itu ada kabel biru ya, ini untuk mematikan lampu senja. Lampu senja depan ini ada dua, kanan kiri. Soketnya pakai soket kecil yang cowok. Soketnya ini ya, jadi ada kabel hitam strip kuning, satunya lagi di sebelah kanan, ada dua hitam strip kuning kita cabut, kemudian kita gantikan dengan kabel biru ya. Jadi kabel originalnya kita cabut, kemudian kita ikat, kita isolasi, kita ganti pakai kabel biru ini. Untuk kabelnya pakai yang bagus ya, ini saya pakai 0,85 mili kabel body, kabel bintik, belinya di online, jadi aman dari panas ataupun konsleting. Kemudian ini mal untuk panduan buat lubang, saya bikin sendiri dari bahan PVC. Jadi nanti pasangnya di saklar lampu ini ya, bagian belakangnya. Kemudian dia bertanya kenapa enggak ukurannya kecil aja, kotak kecil disesuaikan dengan bentuk yang di belakangnya penguncinya. Sebenarnya bisa pakai itu dan bisa mengunci, namun nanti hasilnya ada celah ya, jadi tidak bisa rapat saklarnya. Menurut saya kurang rapi ya nantinya kalau mengikuti dengan bentuk kotak yang di belakang ini, karena ini kan bentuknya bertingkat. Jadi saya menggunakan lubang yang besar, saya paskan dengan frame yang paling luar. Ini seperti yang bisa dilihat ya, jadi saya menyesuaikan frame yang paling luar, jadi supaya dia bisa nempel atau rapat nantinya bagian luarnya. Setelah itu kita lepas dulu ya untuk batok belakang untuk proses colok atau melubangi untuk tempat saklarnya. Kemudian setelah terlepas batoknya tinggal kita tandai ya untuk posisi saklarnya, pastikan simetris dengan bagian kiri, kita samakan saja, dan juga jangan terlalu kanan ya, nanti takutnya mentok ke bagian throttle. Kira-kira seperti ini ya, tinggal kita tandai pakai jarum. Ini saya klik pakai jarum biar terlihat. Untuk melubangi saya menggunakan cutter yang dipanasi ya, jadi terserah kalian bisa menggunakan cutter, menggunakan gerinda mini atau alat yang lain, tapi yang paling terjangkau dan ekonomis menggunakan cutter yang dipanasi. Dan hasilnya pun cukup baik ya, yang penting hati-hati, lebih baik kurang, jadi nanti lubang bisa ditambahi, kita potong pakai cutter kekurangannya, kita paskan hati-hati jangan sampai melebihi dari garis yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk hasilnya seperti ini ya, jadi ini yang sudah selesai, tinggal kita congkel.
Kemudian sisanya tinggal kita rapikan dengan menggunakan cutter. Kemudian sembari dicoba-coba kita pasang saklarnya, bagian mana yang kira-kira kurang kita coba paskan. Apabila kurang kita kerik kembali atau kita potong sedikit menggunakan cutter. Kita kerik sedikit demi sedikit, karena kalau kelebihan nantinya bakal terlihat jelek. Oke, untuk hasil jadinya seperti ini ya. Jadi ini sudah saya setting, sudah pas. Jadi dari belakang seperti ini, nantinya akan kita pasang untuk penguncinya. Bagian sini kita tambahkan sedikit plastik, bisa dari kartu SIM card dan lain-lain. Ini saya menggunakan plastik bekas akuarium ya, sekatnya akuarium, kebetulan ada ini. Ini mungkin tebalan sekitar 1 mili atau 2 mili, nanti kita potong kecil-kecil. Kemudian untuk hasilnya seperti ini ya, kita potong kecil 2. Ini kita pergunakan sebagai pengunci untuk bagian kanan dan kirinya. Oke, seperti ini kita pasang samping kanan dan kirinya. Pastikan pas di penguncinya saklar lampunya ya. Setelah itu tinggal kita colok pakai solder ya. Nyoloknya di bagian batoknya ya, jadi jangan di saklarnya. Jadi nanti biar bisa merekat. Konsepnya seperti las plastik lah. Oke, jadi seperti ini ya kira-kira caranya. Jadi saya colok-colok pakai solder. Ini yang saya solder nih bagian luarnya, jadi bagian batok dan plastik penahan tadi, bagian saklarnya tidak ikut kena solder. Jadi sewaktu-waktu mau dilepas bisa dengan mudah dilepas. Kemudian untuk kabel dari soket DIM kita lepas ya bagian tengah. Ini saya karena nggak mau motong kabel, jadinya saya lepas saja kabel dari soketnya. Teman-teman yang mau melepas atau memotong langsung pun bisa. Jadi mungkin yang kesulitan untuk melepas bisa dipotong langsung aja. Oke, seperti ini kabel tengah sudah terlepas. Ini tinggal saya sambung pakai kabel merah. Kabel merah ini menuju input ke saklar lampu ya. Jadi yang kabel dilepas tadi kita masukkan ke kabel merah ini. Ini cukup saya lilitkan saja. Kemudian tinggal kita isolasi. Kemudian ada kabel kuning. Ini merupakan kabel output dari saklar, kabel keluaran dari saklar. Ini saya masukkan kembali ke soket yang kosong tadi yang di saklar dimmer. Setelah itu tinggal kita kembalikan kembali, kita colokkan kembali ke saklar dimmernya. Setelah itu seperti yang tadi, kita cabut kabel hitam strip kuning di soket lampu senja yang dari kabel bodi ya. Dari aki kita cabut hitam strip kuning, kemudian diisolasi. Kemudian soket tadi kita gantikan pakai kabel biru ya, kanan kiri sama kabelnya hitam strip kuning kita cabut. Kemudian kabel cabutan tadi kita ganti kabel biru yang dari saklar lampu untuk lampu senjanya. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi kabel biru ini bercabang 2 ya untuk senja kanan kiri, jadi keduanya bisa dimatikan dari saklar. Untuk kabel sisa yang dilepas tadi kita ikat, kita isolasi biar aman. Oke, setelah kabel tadi diamankan, kabel senja yang lama ini saya pasang selongsong bakar supaya lebih aman. Oke, semuanya sudah terpasang, tinggal kita rapi-rapikan. Kemudian dikembalikan kembali batoknya, tinggal kita coba untuk menyalakan. Ini posisi off ya. Kemudian saklar kita on kan. Sudah menyala lampu mil. Setelah itu kita on kan untuk lampu senja. Oke, lampu senja sudah menyala. Kemudian untuk lampu utama kita coba nyalakan. Oke, sudah berhasil ya. Jadi rangkaian sudah berhasil. Untuk lampu belakang sayangnya belum bisa mati ya, karena untuk perkabelannya belum saya cari jalurnya. Nanti akan saya update untuk bagian belakangnya ya. Jadi sekarang lampu dimmer dan lampu senja bisa mati ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.